Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi ngaji kita, yaitu belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Kita melanjutkan di surah Al-An'am. Kita sampai pada ayat 42. Tidak lupa kita uraikan bersama-sama tajwidnya dengan cara yang mudah, ringkas, dan semoga mudah juga untuk difahami. Marilah kita awali dengan baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum. Walaqad, dal sukun yang mati asli di tengah kalimat qalqalah sugro, jangan lupa dipantulkan. Walaqad arsalna, ra sukun yang didahului fathah kita baca tafkim. Arsalna, salna, bertemunya mat dengan hamzah di lain kalimah. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Namun kita tentukan salah satu, misalnya 5 harokat. Maka nanti jika terdapat mad jaiz, kita samakan 5 harokat, kita panjangkan. Ada mad lagi di sini yang bertemu dengan hamzah di lain kalimah. Mad jaiz munfasil 5 harokat, kita samakan. Ila umamim kasrot tanwin atau kasrotain bertemu dengan huruf mim, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf ini, ya, nun, mim, waw, termasuk huruf mim, maka kasrot tanwin siap masuk dengan mendengung, masuk pada huruf berikutnya yaitu huruf mim dan mendengung selama 3 harokat. Umamim min qabl, nun sukun bertemu qaf, ikhfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Min qablika, ba sukun yang mati asli di tengah kalimat, jangan lupa dipantulkan qalqalah sugro. Qablika fa'akhadh, dzal sukun jangan sampai memantul. Dzal bukan huruf qalqalah, ya, maka cukup dibaca fa'akhadnahum. Nah, alif kecil di atas 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Karena kita wakaf di sini, maka kita mengulang pada kalimah fa'akhadnahum. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Fa'akhadnahum, sekarang di sini kita wasol atau terus, maka kita uraikan mim sukun bertemu ba. Mim sukun bertemu ba, namanya ikhfa syafawi. Mim sukun mendengung selama 3 harokat. Nahum bil ba, mim sukun mendengung hanya bertemu dengan 2 huruf, yaitu huruf ba dan huruf mim. Selain bertemu dengan 2 huruf ini, maka mim sukun dibaca jelas. Hum bil ba'sa, bil ba'sa. Ada alif lam qamariyah atau ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun, idhar qamariyah. Bil ba'sa, hamzah sukun syiddah, tertahannya suara, jangan samakan dengan ain. Ba'sa jangan dibaca bil ba'sa, ini hamzah bukan ain, syiddah, tertahannya suara. Bil ba'sa iwad, sa pertemunya mat dengan hamzah dalam satu kalimah, mat wajib mutasil,
Cara mudahnya untuk mengetahui mana yang mad wajib mutasil dan mana yang mad jaiz munfasil, bagi teman-teman yang baru, cara mudahnya cukup melihat ciri-ciri dari hamzahnya tersebut. Hamzah yang seperti ini dinamakan mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil 5 harokat kita panjangkan. Bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Bil ba'sa'i wadh-dharra, iwadh masuk pada idgham samsiah, ciri-ciri lam takrif yang tidak bersukun. Terdapat lam takrif yang ciri-cirinya tidak bersukun. Ini adalah cara mudah untuk membedakan mana yang idgham samsiah dan mana yang idhar qamariyah. Perhatikan gambar berikut ini. Ciri-ciri lam takrif yang tidak bersukun dinamakan idgham samsiah atau alif lam samsiah. Wadh masuk pada huruf dhad. Huruf dhad yang memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh huruf lain, yaitu sifat istithqala. Tepi lidah nempel pada gigi geraham atas, boleh kiri, boleh kanan. Wadh-dharra masuk pada huruf dhad dulu tanpa ditahan lama-lama, hanya masuk. Wadh berikutnya masuk pada huruf ra yang bertasdid. Wadh-dharra, ra kita panjangkan 5 harokat mad wajib mutasil, bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kalimah. Sama dengan ini, mad wajib mutasil 5 harokat kita panjangkan. Wadh-dharra ila'allahum, la'al huruf ain, ai huruf ain memiliki sifat tawasud dan jahar, jangan samakan dengan hamzah ya. Huruf ain ai'u, la'allahum masuk pada huruf lam yang bertasdid. La'allahum, mim sukun bertemu ya, idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Mim sukun mendengung hanya bertemu dengan huruf ba dan huruf mim. Selain bertemu dengan dua huruf ini, maka mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung, idhar syafawi. La'allahum yatadharra'un, yatadhar masuk pada huruf ra, huruf dhad masuk pada huruf ra, hanya masuk. Yatadharra'un, aun bertemunya mad dengan huruf hidup yang dibaca waqaf, mad arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Kita wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Falaula, fathah bertemu waw sukun kita lunakkan. Falaula bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimat, mad jaiz munfasil. Kita samakan dengan sebelumnya, 5 harokat kita panjangkan. Falaula idja, zal sukun, hati-hati jangan sampai memantul ya, karena bukan qalqalah, cukup kita alirkan. Karena huruf dzal memiliki sifat rikhwah, suara yang tidak tertahan. Ja bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kalimah, mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil kita samakan dengan sebelumnya, 5 harokat kita panjangkan. Ahum mim sukun bertemu ba. Mim sukun mendengung selama 3 harokat, ikfa syafawi. Hum ba'suna, hamzah sukun syiddah, tertahannya suara. Ba'suna, na fathah diikuti alif 2 harakat mad tabi'i. Tadarra'u, tadar masuk pada huruf ra yang bertasdid. Tadarra'u, huruf ain duma diikuti waw sukun 2 harakat mad tabi'i. Walakin, la alif kecil di atas 2 harokat mad tabi'i. Walakin, nun sukun bertemu qaf, ikfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ini, maka nun sukun dibaca samar dan mendengung selama 3 harokat. Walakin qasat, tak sukun yang memiliki sifat syiddah dan hamas, maka bunyinya
qasat walakin qasat qulubuhum. Lu cuma diikuti wawu sukun dua harakat mad tabi'i karena kita wakaf di sini buhum, maka kita mengulang atau tidak pada kalimat walakin qasat qulubuhum. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Walakin, sekarang kita uraikan mim sukun bertemu waw idhar syafawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Qulubuhum wa zayyana masuk ke huruf ya, huruf za masuk ke huruf ya yang bertasdid, hanya masuk tanpa ditahan lama-lama. Masuk ke idgham syamsiyah, lam ta'rif yang tidak bersukun. Lahumus syaitanu, huruf shin tafasi. Lahumus syaitanu, syaitanu. Fathah bertemu ya sukun kita lunakkan. Syaitanu, to huruf isti'la. To alif kecil di atas dua harakat mad tabi'i. Syaitanu makanu masing-masing dua harakat kita panjangkan mad tabi'i, fathah diikuti alif, dhamma diikuti wawu sukun. Dua harakat kita panjangkan mad tabi'i. Ya'malun. Bertemunya mad dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mad arid li sukun, empat harakat kita panjangkan. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Falam mim yang bertasdid gunnah musyaddadah kita dengungkan celah. Mim yang bertasdid gunnah musyaddadah kita dengungkan selama 3 harakat. Falamma nasu, ma fathah diikuti alif, 2 harakat kita panjangkan mad tabi'i. Ma nasu, dhamma diikuti wawu sukun, 2 harakat kita panjangkan mad tabi'i. Nasu ma fathah diikuti alif, 2 harakat kita panjangkan. Ma dzukiru masuk ke huruf kaf yang bertasdid. Dzukiru, ma dzukiru. Kiru, dhamma bertemu sukun 2 harakat mad tabi'i. Bihi, hadhamir yang berharokat panjang, alif kecil di bawah yang tidak bertemu hamzah, namanya mad silah khosirah, cabang dari mad tabi'i, 2 harakat kita panjangkan. Bihi fatahna ha, jangan tertukar ha. Fatahna na, fathah diikuti alif, 2 harakat mad tabi'i. Alaihim, fathah bertemu ya sukun kita lunakkan, huruf ain. Alaihim, mim sukun bertemu hamzah, idhar safawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Alaihim abwaba, bak sukun yang mati asli di tengah kalimat jangan lupa dipantulkan, qalqalah sugra. Babi bu babu abu, wa fathah bertemu alif, 2 harakat mad tabi'i. Abwaba kulli syai', huruf shin tafasi, syai', huruf shin fathah bertemu ya sukun dan diikuti huruf hidup yang dibaca waqaf, maka ini hukum bacaan mad layyin. Bertemunya fathah dengan ya sukun dan diikuti huruf hidup yang dibaca waqaf mad layyin, 4 harokat kita panjangkan. Syai', sambil kita lunakkan, kita wakafkan, 4 harokat kita panjangkan. Kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum. Kita wakaf di sini karena nafas kita tidak mampu melanjutkan pada kalimat berikutnya. Hatta masuk ke huruf ta yang bertasdid. Hat huruf ha jangan tertukar ha, hi. Hatta ta bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimat, mad jaiz munfasil 5 harakat kita panjangkan.
hatta idza farihu. Idza fathah bertemu alif 2 harakat mad tabi'i, farihu duma diikuti wawu sukun 2 harakat mad tabi'i, bima bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimat, mad jaiz munfasil 5 harakat kita panjangkan. Bima utu, hamzah yang berharakat dhammah dan bertemu wawu sukun mad badal cabang dari mad tabi'i 2 harakat kita panjangkan. Tu bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimah, mad jaiz munfasil. Mad jaiz kita samakan 5 harakat kita panjangkan. Bima utu akhadnahum, akhadh dzal sukun, akhadnahum. Nah, alif kecil di atas 2 harakat mad tabi'i. Karena kita wakaf di sini, maka kita mengulang pada kalimah utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Sekarang kita uraikan mim sukun bertemu ba ikhfa as-safawi. Mim sukun mendengung selama 3 harakat. Akhadnahum baghtatan, huruf ghain sukun, hati-hati memantul. Huruf gha bukan qalqalah, maka jangan sampai dipantulkan. Baghtatan fa, tatang tak marbuta yang berharakat fathah tanwin bertemu fa ikhfa hakiki. Kita samarkan bunyi fathah tanwin dan mendengung selama 3 harakat. Tatang fa idzahum, fa idza fathah bertemu alif 2 harakat mad tabi'i, hum mim sukun bertemu mim idgham mimi, memasukkan atau mentasdidkan 2 mim, memasukkan bunyi mim sukun kepada mim berikutnya disertai mendengung selama 3 harakat. Fa idzahum mublisun. Mublisun, bak sukun jangan lupa dipantulkan. Bak sukun yang mati asli di tengah kalimat qalqalah sugro. Babi bubab, mublisun. Sun bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mat arid li sukun 4 harakat kita panjangkan. Utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Shadaqallahul azim.